saya nggak main katanya kok ayah aku dan Surabaya. Nah, berarti ini nanti Cak Main ada kemungkinan lagi di periode selanjutnya. Untuk saat ini Cak Main mengusulkan kalau 2 periode lah. Ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, barokah, berkah, barokah kesehatan, mendapatkan pitulungan Gusti Allah, bisa rukun, guyup, dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita mempersiapkan menuju alam yang berikutnya. Saya rasa itu, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kiranya sebelum kata ini, selanjutnya saya minta Cak Mahin untuk mungkin menyampaikan sepatah dua kata untuk perbaikan paguyuban kita pagi ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjawab salam saya baru 9 orang ya. Ini padahal yang hadir hari ini sudah 100. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih mencicipi jajan yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma innaka dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni syukuran wa ja'alni fi aidin shaghira wa fi aidin nasi kabira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu. Kepada dulur-dulurku alumni 86 Semaju Surabaya, rasa syukur dan begitu kegembiraan hati ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, bahwa pada hari ini di kediaman Bapak Haji Umar Amiruddin, kita diberi kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan keberkahan berupa kesehatan, berupa kemampuan dan kemauan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul. Selain kita hari ini bisa bersilaturahim, kita juga nanti bisa melakukan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Saya ingat dulu kita pernah ngaji bahwa salah satu pahala orang bersilaturahmi itu adalah seperti pahalanya orang mati syahid. Kenapa demikian? Karena begitu beratnya kita harus memutuskan langkah, memutuskan semua acara-acara selain itu demi kita datang dalam suatu acara yang begitu mulia. Itu kemarin alasan saya beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan Pak Haji Umar. Saya bertanya kepada beliaunya, kita ini sudah punya kepengurusan, kita ini sudah menjadi satu komunitas yang sangat solid. Apakah kita tidak melakukan upaya-upaya seperti kegiatan kita hari ini? Sehingga kemarin saya mengusulkan kepada Pak Haji Umar, mungkin bisa diinisiasi, kita bisa melakukan satu kegiatan yang tentunya berkah. Karena yang saya tahu bahwa hampir semua, kalau suatu alumni ya, di dalam satu alumni itu ada kegiatan yang biasanya lazim dilaksanakan ya, yaitu apa? Kalau tidak
kegiatan olahraga, atau kegiatan pengajian. Sehingga kemarin saya sarankan kepada Pak Haji Umar, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan segala kemudahan, dengan segala kendala yang ada, tapi saya yakin bahwa Allah senantiasa memudahkan niat baik ini. Amin. Dan alhamdulillah kemarin dalam tipe yang sesingkat-singkatnya, ada Dr. Tri di situ, ada Mas Sugeng, ada teman-teman yang lainnya, gasken gitu ya kalau bahasa sekarang ini Mas Dr. Tri ya, gasken tiba-tiba saya malah ketinggalan ini Bang. Saya malah yang mengusulkan malah ketinggalan. Loh, saya pikir masih bulan depan itu kan. Ternyata undangannya pengajian tanggal 11 Juni waduh ini. Sehingga saya harus menyesuaikan dan saya harus hadir pada hari ini supaya nantinya apa ya? Karena menurut saya suatu majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu dalam sebuah realita komunitas apapun namanya itu. Kalau kita baca-baca ngaji pasti akan seperti itu. Sehingga kemarin juga di dalam kesempatan itu saya sampaikan, segera saja dibentuk panitia kecil, mungkin menurut Mas Daryono, mungkin bukan panitia kecil ya, kalau saya sarankan panitia tetap gitu ya. Nah, nanti ya langsung kita nunjuk 2 periode gitu kan ya, 10 tahun. Nanti teman-teman nanti mau dibuat 1 periode berapa lama terserah, bisa 3 tahunan, bisa 4 tahunan, bisa langsung seperti itu. Menurut saya tidak bermaksud kita menilai yang negatif, sebetulnya memang perlu kepanitiaan seperti ini nantinya memang perlu digilir ya, supaya kita mendapatkan amanah yang dibagi dengan teman-teman yang lainnya. Dan saya yakin pada saat itu acara hari ini bisa terselenggara dengan sangat baik. Dan alhamdulillah mulai dari Pak Haji Umar, Dr. Tri dan Mas Sugeng dan yang lain sebagainya, ada saudara saya Ibnu dan segalanya, ternyata ada kemudahan. Dan saat ini kita dimudahkan juga oleh Allah, Pak Haji Umar bisa mendatangkan Dr. Agus Ali Fauzi. Pengalaman saya dengan beliau adalah pernah dia mengisi di alumni SMA 9, Dr. Ali Fauzi ini. Luar biasa sekali sulitnya, ya kan? Bahkan ada beberapa teman yang istrinya satu angkatan kuliah di UNER pun nggak bisa tembus. Ya. Kemudian kami pun telepon dengan beliaunya juga susah kita mau berkomunikasi langsung, hanya lewat WA. Kok tiba-tiba saya kemarin melihat ada fotonya jagoan kita, Pak Haji Umar dengan beliaunya gitu kan. Wah, ini luar biasa ini kan. Jadi Allah sekali lagi menunjukkan kuasanya. Allah memudahkan acara hari ini ya. Dengan mendatangkan seorang yang sudah mumpuni di bidangnya, dan kita insya Allah bisa mengambil hikmah atas semuanya itu. Saya berharap teman-teman sekalian sebagai anggota alumni di sini kepada panitia kecil saat ini agar acara seperti ini segera diteruskan dengan sangat baik, tidak usah melihat dan memikirkan kendala yang ada. Insya Allah semua tujuan baik, kendala-kendala itu tak ada artinya tentunya. Insya Allah demikian. Sebagaimana Allah menjamin bahwa in yasru kumulau falahu libalakum. Bahwa saat Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat menghalangi kamu. Artinya kita punya tujuan baik, kita lakukan dengan cara yang baik, insya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi Pak Daryono yang saya hormati, sepatah kata, mungkin bukan sepatah kata ya Pak, ya, 200-an kata kayaknya ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita sekalian angin kesejukan, angin kesegaran di dalam komunitas kita, di dalam pengajian ini. Mungkin yang ingin saya sarankan kepada teman-teman kita kecil, saat ini kita dihadiri oleh teman-teman yang lain, alumni kita yang lain, kita perlu membuat nama ini. Kita perlu membuat nama komunitas kita ini. Contoh misalnya, kita membuat nama misalnya
semajul mengaji atau seperti apa gitu ya, terserah nanti teman-teman. Selamat datang Pak Dokter. Bapak Dokter sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Selamat datang Dokter. Monggo Pak Dokter. Pak Dokter, dengan saya mungkin pernah kita berjumpa Pak Dokter waktu beliau mengisi acara di, mungkin Pak Dokter masih ingat ya, kita ada acara di Mahameru pada Agustus tahun 2020 saat itu. Demikian tadi dari kami, semoga memberikan nuansa yang sangat baik. Semoga dalam acara ini diberikan Allah keberkahan dan kemudahan, dan kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu tholabul ilmi. Menuntut ilmu di dalam komunitas yang sangat baik ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cak Main atas sepatah dua kata. Semoga nanti menjadi angin segar dan membangun bagi komunitas pengajian kita. Sehubungan dengan Bapak Dr. Agus Sudarnawo, selanjutnya kami sampaikan kepada pembawa acara yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Tri Wahyudi. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Saya mendapat tugas sebagai pembawa acara. Tadi yang sambutan sudah diisi oleh Cak Main. Untuk acara selanjutnya adalah membaca sholawat, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, ayat kursi yang nanti akan dipimpin oleh Al-Ustadz Selamat. Kemudian acara yang ketiga setelah membaca sholawat adalah sambutan Ketua Panitia Kecil Haji Umar Amiruddin. Kemudian acara keempat, menginjak acara puncak adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Ali Fauzi, PGD, Palmed, dan ECU. Kemudian sekaligus penutupan acara dengan doa. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustadz Selamat untuk memimpin sholawat dan pembacaan surat-surat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan inayahnya, baik berupa rezeki, keimanan, dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dengan dinul Islam. Yang kami hormati Pak Ustadz Bapak Dr. Agus, dan kami hormati rekan-rekan kita semua. Marilah kita mulai acara ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وآله وأزواجه وأولاده وأولاده الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء عاملين والمصطلحين كل سن وجميع الملائكة المقربين إلى رسول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مسالك أرض إلى مغربها بابها وبارها وخصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونجتمعنا هنا بسببهم إلى روح dusun ahli kubur kita semua. Semoga segala kesalahannya diampuni Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Marilah kita bacakan suratul Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. Terus diteruskan dengan ayat kursi 1 kali, terus Al-Fatihah 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, moga-moga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, ajaran ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Bapak Haji Umar Aminuddin selaku Ketua Panitia dan selaku tuan rumah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktunya, kehadiran teman-teman. Dan saya sebagai tuan rumah mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maklum karena sifatnya ini mendadak ya. Dan saya terima kasih teman-teman yang banyak membantu persiapan seperti Cak Indar, Dr. Triwahyudi, Sugeng, Cak Ibnu, Cak Gus Nanto ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat dan berkah. Dan selanjutnya saya harap acara ini bisa terus berlangsung langgeng sampai sekuat kita selama-lamanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Umar Aminuddin. Acara berikutnya adalah acara puncak yang sudah kita tunggu-tunggu dengan penuh semangat. Acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru saya, Dr. Agus Ali Fauzi, PhD, PALME dan EJU, dengan tema tetap semangat untuk sehat di usia pensiun melalui silaturahmi dan mengaji. Mohon maaf dok, kita semua sudah ada yang sudah pensiun, ada yang sudah ibarat mesin itu sudah mulai masuk bengkel. Nah ini perlu disiram diservis dengan siraman rohani dan semangat agar kami semua tetap semangat menjalani usia-usia paripurna. Monggo Dr. Agus, waktu dan tempat kami. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati Cak Mahin dan Pak Indroyono, Cak Umar ya. Ini salah satu pengide yang luar biasa untuk kita bisa bersilaturahim pagi hari ini, dan semua keluarga besar alumni SMA Negeri 7 Surabaya, semuanya yang sehat, yang tetap semangat, yang tetap solid, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, bisa ya memperkuat silaturahim kembali setelah pandemi kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun, luar biasa itu. Dan ini termasuk nyawa-nyawa saringan ya. Karena banyak sahabat kita, saudara kita, keluarga kita ada yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita karena pandemi yang sangat dahsyat ya. Dan syukur alhamdulillah kita punya inisiatif untuk segera mendekatkan diri pada Allah, lebih semangat lagi dalam menjaga kesehatan, menjaga kebersamaan ya. Kemudian tentu saja tidak lupa meningkatkan ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kegiatan-kegiatan sosial kita yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan insya Allah umatnya termasuk kita-kita. Baik, saudara sekalian, sebetulnya tetap sehat, semangat di usia memasuki pensiunnya. Kalau teman-teman saya itu sudah banyak yang pensiun dini ya, karena saya sendiri sudah 60 tahun. Ya. 60 tahun tapi disuruh untuk nambah 5 tahun demi untuk mengkader generasi-generasi penerus. Generasi atas saya ini yang guru besar, profesor itu sudah rata-rata sudah tidak ada, hampir tidak ada semuanya. Ya. Dengan pandemi itu bertubi-tubi guru-guru kita yang sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal saya ini ya, saya ini jadi ada tingkatan profesor, kompresor, provokator ya gitu. Saya ini yang kompresor gitu. Kompresor ini ya sekarang. Tapi sekarang ini justru kompresor ngobati profesor-profesor. Jadi pasien-pasien saya ini banyak yang profesor-profesor ya, sudah sakit ya. Jadi sekarang saya ini bagian paliatif. Paliatif itu untuk orang-orang terminal, orang-orang yang sudah hopeless, orang-orang yang sudah putus asa karena mengidap berbagai macam penyakit yang sudah sangat complicated ya. Jadi saya ini yang tugasnya bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu tetap semangat, bahagia kembali, dan siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas saya. Jadi kalau visitor itu mesti dirasani suster-suster. Begitu saya masuk, pagi dokter mau visitor, suster itu ngerasa-ngerasa, waduh malaikat Israel. Padahal saya enggak, meskipun sebetulnya iya, ya, sebetulnya. Tapi saya kan enggak, yang malaikat saya ini kan utusan Allah betul ya. Jadi saya ini memang pasien saya terminal. Ini satu yang sudah tidak sadar ini ada di RSUA ya. Satunya sudah sangat berat ya. Kemarin malah dapat pasien matanya ini keluar. Ya, jadi matanya ini mencotot gitu. Waduh, ya Allah. Jadi itu tugas-tugas saya bagaimana kita minimal orang itu, makanya mindset-nya itu bahwa sebetulnya hidup itu kan menolong orang lain. Jadi Allah itu mengatakan, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi social intelligence itu paling tinggi di hadapan Allah. Bukan tidak.
Ya, hati-hati ya. Cucolnya banyak, tambah tidak ada harganya. Ya, kaya tambah pelit, ya, diminta sumbangan bulat, banyak yang gitu itu ya, banyak ya. Terus apa sekolahnya banyak tambah mentang-mentang, itu semua titipan, ya, titipan. Jadi dia kalau dititipi sama Allah yang berlebih, mungkin sehat, rumahnya bagus, keluarganya baik-baik, dia harus makin introspeksi juga. Ya. Bagaimana agar titipan ini menjadi berkah? Karena baik itu belum tentu berkah. Hati jenengan, ya. Misalnya menjenengan kekayaannya banyak, mobilnya banyak, kalau anaknya, putra putrinya itu makin hormat kepada orang, itu yang namanya berkah. Jadi keberkahan itu dilihat dari selalu bertambah kebaikannya. Robi anzir menjalan mubarakah wa anta khair. Jadi selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya. Dia kadang-kadang pangkatnya naik, bajunya tinggi, fasilitasnya banyak, ternyata tambah sakit-sakitan. Itu tidak berkah. Bolak-balik opname dan lain sebagainya. Sing pasang ring lah, sing inilah. Ya, sekarang ada lagi yang namanya stent di otak. Karena stres, maka pembuluh darah otaknya itu cemek. Nah, ini bisa dipasang stent. Satu stent itu 200 juta. Hanya panjenengan dan remehkan, hanya hati-hati. Keluhannya itu biasanya pusing terus, sering pusing terus, tensi tidak mau turun-turun. Itu kemungkinan otaknya cemek. Ini pemicunya adalah stres. Jadi pandemi kemarin itu kenapa kok begitu berat? Kecemasan, stres. Itu akan mempengaruhi namanya HPA sistem. Hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal sistem. Itu mengeluarkan hormon-hormon perusak semua. Makanya pasca pandemi yang banyak itu jantung, diabetes, kanker. Itu meledak luar biasa. Ya, hati-hati. Karena itu tadi, karena stres itu merusak. Tapi kalau di zaman COVID itu, stres itu membuat badai sitokain, itu namanya badai sitokain. Itu yang membuat orang langsung tidak bisa bernapas. Jadi banyak yang cemas itu justru langsung turun. Makanya orang sing sehat itu biasanya rodok ndablek titik. Ya. Makanya orang gila kan kadang-kadang sehat kabeh, ya. Dan tidak gampang sensi, tidak egois. Tidak egois dia. Tapi kalau dia itu senang urunan, tobacco, maka semua itu meninggal. Penyakit itu selesai semua. Karena hormon perusaknya ini ibarat air mancur itu langsung berhenti. Diganti hormon kebahagiaan. Karena Rasulullah mengatakan orang yang ahli sedekah maka dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Jadi sosial, senang kumpul-kumpul, senang urunan, pokok membahagiakan siapa saja orang itu. Maka itu besok tamu Allah pertama kali. Karena itu implementasi daripada takwa. Alladzina yunfikuna fis sarri wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu sosial intelligence. Jadi IQ, profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN, wis kabeh PKB. Menurut dia, ketongannya tinggi, tapi di hadapan Allah itu nilainya rendah. Lebih tinggi lagi adalah emotional quotient. Dia yang nggak gampang marah, ya. Makanya orang sajane obat sing mandi itu ya, dia introspeksi diri, istighfar, kedua memaafkan. Sorry ya, aku ini apa jadi pikir, seluruh jadi pikir. Itu sel itu langsung remodeling. Makanya orang sing penyakitan cepat mati itu biasanya ngeyelan. Iya, omongannya selalu iso, ini. Karena begitu dia ngeyel memaksakan kehendaknya, itu semua sel itu mengkercet. Tapi begitu panjenengan memaafkan, ngalah itu, dan dia siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah.
demi untuk menjaga kebersamaan silaturahim, maka istanamu akan lebih hebat. Sekarang kan banyak gara-gara WA silaturahimnya putus ya, karena memaksakan menjelekkan si A si B. Hati-hati. Kita ini secara tidak sadar sudah diperbudak oleh HP. Hati itu ya. Banyak persoalan-persoalan kita, nilai-nilai kita menurun gara-gara HP. Jangan dikira, jangan bangga kalau bisa menguasai HP. Apalagi HP-nya lebih banyak dipegang daripada Al-Quran. Jelas itu dia salah arah. Makanya waktu pandemi, karena teman-teman saya kan sudah tidak ada semuanya. Apa Pak Agus stres dong saya masuk semuanya. Staf saya 50% ya terpapar. Maka HP tak tutup. Saya buka Al-Quran. Orang-orang ngomong, boleh Pak Agus kok angel lah, nggak masalah. Aku gak direken HP, nggak masalah dia teman. Tapi saya kan udah direken Allah, itu yang jadi masalah. Jadi orang yang gelisah, orang yang ada banyak masalah, yakin pasti jauh dari Tuhan. Pasti. Kalau aku janji, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Maka panjenengan boleh cinta dunia apapun, jangan melebihi cintanya kepada Allah. Hati loh itu. Orang kadang-kadang ke kantor, HP-nya carry Mbak, ya. Nah, istrinya carry langsung. Kan banyak, apalagi tua menjelang pensiun gitu. Yes. Nemu bojone males. Kenapa? Kakek komentar. Ternyata pemicu diabetes daripada suami-suami istrinya sekarang karena istri terlalu ngatur suami. Makanya obatnya saling tahu diri. Kanker untuk ibu-ibu itu karena salah satunya mesti ada benci kepada seseorang. Yang paling sering adalah nggak cocok dengan suami. Ya, itu. Kalau kita nggak cocok sama suami, nggak apa-apa, kita belajar fair. Aku nggak cocok sama bojoku, nggak masalah, tetap sarapan. Ya apa solusinya sing apik? Itu yang fair. Kita ini nggak fair kadang-kadang, beraninya di belakang. Begitu tatapan nggak berani terbuka. Face to face nggak berani. Nah, saya gentle. Saya pengen sehat, saya nggak gengsi sama nyonya saya. Maafkan Mas yang salah. Sama anak saya. Maafkan, Bapak yang salah. 60 tahun ini banyak dosa, bukan tambah. Jadi jangan alergi, jangan memusuhi orang yang memberi kritik kepada kita. Orang itu masih care, masih peduli kepada kita. Banyak bapak-bapak yang sakit ibu-ibu gara-gara mantul sama mantunya. Banyak pasang ring, pernah diabetes dan lain sebagainya. Belajar memaafkan. Pandanglah seseorang itu selalu dari sisi positifnya. The power of mind. Kalau panjenengan hati bersih, mindset positif, ucapan baik, action bermanfaat, itu tidak ada penyakit menempel, itu tidak ada. Jadi jangan sibuk dengan yang sekarang eranya diet karbo, terus tidak makan ini, dan lain sebagainya. Itu tidak ada artinya kalau hatinya bersih. 70% itu dari hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka orang itu bagus. Kalau jelek, ya jelek. Makanya obat yang manjur adalah istighfar, taubatan nasuha. Nah, taubat itu kalau sungguh-sungguh, bahwa dia harus mengakui kesalahannya, menyadari kalau dia berdosa, mohon ampun, ya, berjanji tidak mengulangi, dan berjanji untuk berbuat amal soleh. Orang nggak seumur hidup nggak makan nasi. Coba bayangkan, itu apa hidup itu apa? Bagaimana nikmatnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Ya, tapi betong ini sih gak nyoba. Itu apa? Ya, jangan. Rasulullah itu semua rezeki itu nikmat. Syukuri, nikmati. Tapi batasi, jangan terlalu banyak. Saya insya Allah durian masih makan. Gulai malah makan. Sate. Malah sehari siang sate, malam seafood, paginya durian bawor.
Alhamdulillah. Karena kolesterol itu 20% dari makanan. Pikiran dan kelelahan itu 70%. Makanya kemarin senior saya ngomong, Pak Agus, omonganmu sing nang video itu ternyata bener kabeh. Kok iso, Pak? Aku ini ngalami. Pada waktu pandemi, istri saya itu keluar ke pasar, senam, bolak-balik. Dia tidak ada apa-apa, ketakutan di rumahnya. Cemas terus. Khawatir kalau dia kena virus, terus dia terpapar. Padahal tidak ada apa-apa. Kecemasannya sendiri. Akhirnya diabetesnya manifest. Batu empedunya muncul. Kemudian tensinya naik, kolesterolnya tidak karu-karuan. Yang terakhir, pembuluh darah otaknya ini cepet. Ya, itu tadi, cemas. Hati-hati. Makanya sekarang dengan adanya silaturahim ini, alumni SMA Negeri 7 ini belajar kita mensyukuri dan happy kembali. Tepuk tangan kita. Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah. Jadi ya itu orang kelihatan saya itu. Saya ini hubungannya sama orang-orang yang sakaratul maut. Jadi ngerti orang ini. Oh ini pelit, oh ini suka gegeran, oh ini suka memfitnah, oh ini saya akeh cicilan. Oh ini utang gak balik kayak toh. Ya. Oh ini sering selingkuh, suka menipu, kelihatan. Tapi kalau alumni 17 ini wajahnya surgawi. Ya, ada salah satu yang masalah itu ya sono biasa, tapi secara keseluruhan itu baik semuanya. Kalau orang antara hati, ucapan dan perilakunya bagus, maka pasti muncul aura. Hanya menipu, dendam, itu terjadi bentuk. Selnya itu jadi sel kanker dan lain sebagainya itu ada proses yang lama, tidak ujuk-ujuk. Ya. Nah, ini loh, kalau ini Pak, tes, tidak ujuk-ujuk, Bu. Sel normal menjadi kanker itu 37 tahun. Orang seperti darah tinggi, orang itu tidak mendadak, ada proses itu, ya. Makanya belajar mulai sekarang ini memaafkan, ya. Tapi nanti coba dengan banyak sedekah, memudahkan orang lain dan lain sebagainya itu tambah cepat bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat itu nomor satu adalah jangan egois. Jadi orang yang merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa, paling tahu segalanya, orang itu bunuh diri. Itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Kalau mulia di hadapan Allah itu, orang itu yang bisa menerima pendapat orang lain, membahagiakan. Yes, oke. Jadi kata-kata ini selalu positif, setuju. Insya Allah, semangat. Tadi ngomongannya gak shock, yang repot, sulit. Ngomongan sulit. Gak bisa, itu negatif itu sudah, gak bisa. Ya, nah, ya kita ini jangan egois pokoknya terhadap satu. Ibu pengen sehat, sama anaknya berani ngomong ini. Mohon maaf ya, Bunda sering bentak-bentak kamu, sering nyalahkan. Bunda mohon maaf. Itu selnya panjenengan langsung remodeling kabeh. Seret, ngapik kabeh. Badan ini terasa enak. Coba panjenengan, contoh di jalan aja. Seret, ada orang mau nyebrang, panjenengan latihan. Ya wis, stop sedikit, biar jelas. Itu aja terasa enak sudah. Begitu orang itu nyampe di tempatnya, panjenengan lebih enak. Nanti kalau panjenengan macet, semuanya panjenengan jalan, seret, panjenengan heran. Kabeh macet kok aku lancar. Allah mengingatkan. Inna walimu bidati sudur. Allah kan selalu memonitor kita. Bahwa ma'atum ain nama kuntum. Dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada.
hatinya panjenengan. Nah, yuk kabeh macet aku kok lancar ini. Kalau pengen, nah kamu suka nulung orang itu kok lancar. Persis apa yang saudara lakukan. Makanya banyak nulung orang sing ikhlas. Nulung orang sing ikhlas. Panjenengan ada kesulitan, ibunya di jauh sana, sudah ada yang ngurusi. Allah yang merintahkan. Banyak kaget, loh, orang tua pun sudah ada yang ngerawat. Ya itu tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi mulai sekarang tidak usah nyalahkan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Ya, itu banyak. Paling tinggi adalah orang yang introspeksi, istilahnya muhasabah. Makanya obat yang paling dahsyat adalah istighfar. Menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, dijauhkan dari siksa api neraka, dari setan putus asa. Sayangnya di Indonesia kan sudah ada setan, yang sudah di setan api. Ada banyak yang tidak sadar jadi perilakunya setan. Panjangan share ada berita yang tidak pasti, apalagi membuat berita tidak enak dengan orang lain, di-share. Itu kan sifat setan, berarti panjang memfitnah, ya. Gitu. Jadi harus good frame thinking, pola pikirnya bagus. Ini ada berita yang membuat teman-teman gembira, tersenyum, terus semangat lagi saya share. Tapi tidak membuat teman-teman kok tidak enak malam ini nggak saya share. Itu pola pikirnya bagus. Jadi bagaimana kita agar tidak egois? Kita belajar. Orang egois itu biasanya kalau ada foto cekrek mesti ditontok gambar diri. Itu orang egois. Cekrek untuk gambar mesti. Nah, api untuk terus kiriman dia. Saya tanteni. Tapi nek elek apa cepet hapusin. Delete. Dan itu egois. Jadi kalau panjang belajar nggak egois, misalnya gambarnya elek, gak apa-apa, iri menaik. Ya ono sing ayu, ono sing elek. Kan nggak mesti orang itu kan keluar menilai kan bukan performanya toh. Nanti jangan begitu dengan luarnya toh. Ya wajahnya ketahuan manis, cantik. Kadang-kadang itu nggak baik. Sing elek, bapak-bapak adalah wajahnya gak begitu ganteng, tapi buju. Tambah nemen. Jadi ukurannya adalah takutnya kepada Allah. Sekarang kan takutnya sama KPK, betul? Sama BPK. Dan masih banyak, saya lihat bapak-bapak yang masih takut sama PKK dan Darmawan. Tambah nemen. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya tidak benci ibu-ibu. Aku ini digolek ibu-ibu gara-gara pengen meruas lambe. Kenapa? Aku menyudutkan ibu-ibu dok. Enggak, justru saya itu sayang. Pandangan 3 sudah kata Rasulullah. Silakan masuk pintu surga lewat mana saja kalau 3 ini dipegang. Sholatnya bagus, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami. Kenapa Rasulullah waktu Isra Mi'raj digambarkan kok di neraka banyak ibu-ibu? Karena 3 ini tidak bisa. Wong sudah dikasih kode sama Allah, telinga 2, mulut 1. Jangan banyak komentar. Banyaklah mendengarkan. Kalau bagus pujian, setuju. Sama anak gitu cerita. Bunda, aku ada gini-gini, kok apik. Udah setuju, udah mendukung, udah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kamu ceritakan ke Bunda bisa berhasil. Ayo kita sama-sama. Ayo tas. Itu yang bagus, yang benar. Tapi yang seperti itu tidak banyak. Seolah-olah ibunya ini memiliki anaknya. Padahal anaknya ini miliknya Allah. Seolah-olah punya segala seperti bundanya. Ini yang tidak benar. Anak yang ngomong, Bunda ini gini-gini. Bunda ngerti, paham. Jelas. Kalau anak terus nyeritakan, mandat deh. Kita tidak ahli mendengarkan. Saya belajar komunikasi 6 bulan. Bukunya sangat mudah. Intinya gambarannya itu telinga. Good communication is good listen. Dengarkan. Coba bayangkan, ilmu bulat gitu, Dok. Gunanya
mendengarkan. Makanya latihan sabar itu belajarlah mendengarkan. Kalau kita mendengarkan dari luar, bunda, aku ada cerita lagi, curhat terus deh. Nah, kita baru bisa mengambil, mendampingi mana yang benar, mana yang salah. Kalau di stop tadi, ngerti, bunda ngerti sudah, paham, jelas. Besok datang ditaruh, dia langsung masuk kamar. Loh, kan enggak ada cerita untuk bunda. Enggak, bunda sudah jelas, sudah ngerti, sudah paham. Akhirnya ngomong sama laptopnya, ngomong sama temennya lagi, yaitu seperti kasus-kasus yang banyak. Ya, makanya hati-hati, jangan semua dikomentari. Kedua, otaknya muter. Kenapa sekarang banyak brain atrophy? Karena terlalu banyak yang dipikir. Ujung ini, makanya orang perfeksionis itu larinya kalau tidak jantung ya kanker. Apalagi introvert, ada masalah mau dipendam. Misalnya benturan terus. Tidak kanker ya jantung. Tapi nek kepo, pakaian komentar itu risikonya stroke. Makanya Rasulullah selalu proporsional. Profesional, proporsional, patient dengan hati. Kenapa anak saya tidak ada yang meluluskan kedokteran? Kalau kamu sukses dengan hatimu. Kalau kamu tidak dengan hatimu, tidak bisa. Passionmu di mana? Anak ini bakatnya gambar. Kemungkinan larinya ke arsitek. Ibunya pengen jadi dokter. Nah, dokter kan sudah gambar, baca. Anaknya stres. Takwa pada Allah, taat pada Rasul, birrul walidain. Konflik ya tidak. Ya apa? Wis kalau bunda ya masuk kedokteran. Terpaksa. Karena pinter lulus. Begitu lulus, madep ke bundanya. Bunda, aku sudah lulus, ini jasanya, ini stetoskopnya, saya ingin bunda yang praktek. Ada yang sampai situ. Ada yang sampai dulu spesialis, sampai gila. Coba bayangin. Saking dipaksanya seperti itu. Tidak bisa dengan passionnya. Kalau dia passionnya ini dia senang. Makanya anak itu pilihanmu apa? Bunda ini hanya pemuri Anda yakni, hanya mendoakan kamu supaya kamu bisa senang di bidangmu ini. Pasti dia muncul kreatif, inovatif dan lain sebagainya muncul. Makanya anak saya tidak ada yang dokter malah jadi chef, ahli masak, ya kan semua baik aja. Dia semua bisa membahagiakan orang lain. Ada orang sukses tapi untuk dirinya sendiri itu masih kecil. Kalau dia bisa mensukseskan keluarganya, sahabatnya, temannya itu baru. Jadi ukurannya dia harus bisa membahagiakan banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kalau sendirian itu biasa bisa, gampang. Makanya ukurannya adalah social intelligence, kepeduliannya, empatinya, pedulinya. Maka di tempat saya praktek, ibu jangan repot. Ibu sakit, biar saya yang repot karena saya sehat. Karena sehat ini titipan dari Allah triliun. Dikira triliunan ini, bukan miliar, triliun. Kok bisa Pak Agus? Lah panjenengan dengar-dengar orang yang ganti lutut itu 150 juta kalau diganti. 200-300 juta. Kalau telinga tidak bisa mendengarkan, staf saya dipasang alat 400 juta. Alatnya kecil dimasukkan sini. Bagus, itu kalau rusak onderdilnya, itu 170 juta. Dan itu mengikuti seperti handphone. Saya tanya, Mas, kiri kanan, gak kuat. Harusnya stereo, bagus. 800 juta. Tapi aku tidak kuat, hanya bisa beli satu. Demi untuk anaknya yang mendengarkan. Apalagi pasien saya terminal, tidak bisa napas, harus pakai oksigen 2. Ini satu hari butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, maka total kurang lebih butuh 100 miliar. Ternyata pernah ditarik nafasnya. Kemarin senior saya, jantungnya bocor, ditempel dengan inten. Ini tidak pernah dengar. Tempel jantung itu dengan inten.
Coba bayangkan di Jakarta. Hati-hati loh, karena jantung itu dirawat yang baik. Jantung yang normal itu kan periksa, jangan beli stetoskop 50.000, 100.000. Aku ini galau, apa sudah istiqomah. Jantung. Ada jantung yang tak tempel letak. Ini jantung. Ini biasanya masih punya tanggungan Tupperware. Ya, tapi jantungnya bahaya sekarang apa pasca pandemi adalah berdikari. Jadi karena pandemi itu work from kan orang nggak boleh keluar dengan kecemasan tinggi, nggak boleh keluar di rumah cemas dan lain sebagainya. Maka otot jantungnya nggak bergerak, namanya kardiomiopati. Otot jantungnya nggak bergerak. Makanya sekarang ini sudah nggak mikir pandemi lagi. Ayo kita happy, ayo kita bangkit, ayo kita optimis. Nggak perlu kita tur kemana-mana untuk membangkitkan jantung yang tadi tidak bergerak selama kurang lebih 2 tahun lebih. Nah, kalau dari makanan adalah tambahin minum kopi. Karena kopi itu adalah mengaktifkan otot jantung kembali. Tapi asal jangan lebih dari 5 gelas. Kalau ibu-ibu jangan lebih dari 2 gelas. Karena kopi mempercepat osteoporosis. Tapi kalau bapak-bapak secara penelitian lebih dari 5 gelas. Kenapa? Supaya detak jantungnya ini aktif kembali. Yang kedua, agar jantung ini membaik, maka jangan lupa makan coklat. Coklat itu memperbaiki fungsi jantung juga. Jadi kalau ada anaknya ulang tahun dan ada coklatnya, aja diberikan anaknya semua, melo omong. Coklat, ya jangan dikira. Kayak apapun, semacam ono mentene barang kita ambil coklatnya yang penting, ya coklat. Yang ketiga, kalau yang menguatkan jantung adalah kacang. Orang melihat kacang memang berbahaya kalau kebanyakan. Tapi kalau satu hari satu gegem atau kata ukurannya 2 sendok, di kacang itu ada kulitnya, ari-arinya, itu mengandung zat namanya arginin, itu menguatkan jantung. Tapi kalau satu black cepet-cepet, makanya kalau nonton finalnya Manchester City sama Inter Milan tadi malam, ojo dikasih sableng, tapi diberi lepek, dikasih 2 sendok kacang. Tiap hari, itu bagus sekali. Ya. Nah bagaimana Pak Agus kadang-kadang 50 tahun, 60 tahun kadang-kadang karena orang tidak lepas dari pikiran, ya toh? Kadang-kadang nggak enak, jadi nggak enak ya kan sering. Mas waktu kemarin tetangga saya dari mudik 40 tahun, baru mudik habis makan jantungnya nggak enak, dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada. Jangan dikira loh, kita ini hidup itu mesti ada masalah, tapi jangan menghindari masalah. Ya. Nah, kalau jantung ada yang tidak enak, itu kan proses jantung. Tidak enak ya dan lain sebagainya. Jangan meremehkan. Maka langkah yang pertama adalah batukkan. Karena batuk itu merangsang saraf parasimpatik, sehingga otot jantung akan aktif kembali. Makanya orang yang suka diem, termenung, itu berisikonya. Kanker, diabetes, apa kan? Jantung. Kenapa kok jantung? Karena dia tidak ada oksigen masuk. Nyanyi itu dianggap hanya membahagiakan orang lain. Banyak oksigen masuk. Ada korea, itu oksigen banyak masuk. Tapi diem terus. Tidak ada oksigen masuk. Makanya panjenengan dirasani orang. Jangan sensi. Patuk aja. Paras panjenengan. Ya kan? Kecuali waktu pandemi dulu ya berat. Kan semua pakai kerobong. Nah, saya jalan deh, koncoku patuk. Betul ya? Pernah ya? Kan lebih, nah sekarang nggak apa-apa. Jadi sering batuk. Kok nggak enak sih? Enak lagi. Kenapa? Mengaktifkan saraf parasimpatik. Ya, padahal posisi kematian tertinggi masih kardiovaskuler. Mati mendadak. Saya kehilangan supir pribadi saya. Jam 3 serangan, setengah 4 sudah tidak ada.
Kakak saya nomor 2 ya gitu. Bersolat pikir di depan teras, orang-orang juga gitu. Ya menurutnya enak lah kalau manggil seperti itu. Ya, tidak ada. Tapi keluarganya sempat kaget juga. Karena sewaktu-waktu, menurut dokter, itu yang paling banyak adalah serangan jantung. Tapi semua kan Allah yang panggil. Sekarang banyak besuk di rumah sakit Siloam itu, besuk orang sakit. Yang meninggal bukan yang sakit, yang besuki ini aja. Begitu keluar langsung mati. Ya, jadi itu makanya seperti kegiatan idenya dari teman-teman ini, insya Allah tambah bagus. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari Allah, mendapat ridho dari. Karena nggak mudah. Untuk sekarang ini jaga kesehatan itu loh nggak mudah. Jaga imun tetap baik nggak mudah. Jaga sholat tahajud istiqomah nggak mudah. Jaga keluarga tetap rukun tidak mudah. Saya kemarin dikonsuli, Pak Agus tolong, Pak Agus tolong, Pak Agus. Iya, kenapa? Kamu tak ke sana. Daerah Dharmawansa. Begitu masuk, suaminya kena stroke, istrinya kena kanker serviks. Saya tanya, loh, yang undang saya siapa? Ya saya, Pak Agus. Ya kayak ini. Iya. Loh, lah putra-putranya mana? Nggak mau ke sini semua, Pak Agus. Saya mikir, mesti bapaknya egois, ibu cerewet. Nek bapaknya api, ibu api, seneng, mesti kan seneng ke situ anaknya. Putu-putunya seneng. Dolan. Ini tidak ada semua. Padahal kondisi orang tuanya sakit. Oh, gini ya. Ya wis tak rawat. Terus saya mau pulang. Nanti kalau sudah ada waktu enak, saling memaafkannya. Pasien saya sering tahu gitu. Kemarin ada osteosarkom di sini. Lupa anaknya terus. Sudah enak, seneng deh, bisa umroh. Saya balik, saya tanya gini, Dok. Bu, dulu sebelum itu muncul kankernya itu, Ibu ada enggak enak dengan siapa? Jujur dengan saya. Dengan suami saya, Pak. So, ya itu pemicunya. Sama kanker payudara ya gitu. Banyak ada pikiran yang berat. Iya, Pak. Yes. Pemicunya itu. Tadi rasa enggak enak, jengkel, dan lain sebagainya itu selnya menekan terus. Sehingga dia berubah sifat. Ya kalau satu, ya enggak ketemu namanya sel enggak ketok. Begitu muncul benjolan, baru tahu. Dan itu stadiumnya sudah antara 3 dan 4. Banyak. Hampir tiap hari. Kemarin ibu-ibu datang, naik mobil ini, saya turun. Kok nangis? Apa Bu nangis? Aku didiagnosis CA cervix 3B. Ya sudah, ya ditangani bersama-sama. Dan lain sebagainya. Yang Jogja ya gitu. Saya kena sarkoma, Pak, di cervix. Kalau ada kata sarkoma, itu berarti tidak mempan dengan pengobatan. Ya, hati loh. Harus tahu. Wah, tidak mempan dengan pengobatan. Saya tanya, oh masalah. Ternyata kecewa. Dia anak yang keempat kecewa karena seolah-olah seperti dia anak tirikan. Hanya hidup itu satu, ojo gumunan, tidak usah gumun. Di dunia ini sementara. Kedua, jangan gelonan, kecewa. Tergantung dari dirimu sendiri. Inasantum asantum li'anfusikum wa inasantum malah. Barang siapa berbuat baik, bahkan untuk dirimu sendiri, kalau berbuat jahat, kejahatan untuk dirimu. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan karena surat Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada panjangan berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Makanya mulai sekarang tidak usah nyalahkan si A, si B, si C. Ibu-ibu nek pengen enak, tak ada ini aja. Sering cium tangan suaminya. Kayak to'ani sepele, mampu gemuk, mampu opo. Tapi Allah ridho dengan tangannya suami. Kata Allah, aku ridho kalau suamimu ridho. Anak ya gitu. Aku ridho kalau ibumu ridho. Banyak anak-anak sekarang tes. Bunda, aku ingin masuk ini, aku doain. Allah ridho. Jadi kalau pulang pajangan, cepat rebut tangan suaminya. Templek no. Nah, saya ini kan enggak. Malah dikerus lambenya. Ini lebu saja. Menengok, gak usah memang urusannya tak perlu selambil ini bisa.
Seneng, ya. Contoh, mohon maaf sekarang emansipasi. Oke, emansipasi. Istrinya dokter, boleh, kenapa? Tapi pada waktu di rumah keluarga, meskipun suaminya SD, itu pemimpin rumah tangga. Tetap, ya, mohon restu, aku dukungannya, aku dapat jabatan begini, amanat begini. Suami ini jangan kayak kopi ya bohong. Saya belikan surga ini. Kita ini pengen pahalanya Allah. Mudah ya sing halus. Kadang-kadang mudahnya kan buat terplotak. Itu ketoran gak ikhlas. Suami ini aku kesel bu, proyeknya gak sekira rame saiki, sangil duit, ibu gajinya lebih tinggi. Terus bapak ngomong, aku pijitin nopo bu, awakku loro kabeh. Kalau orang yang cerdas, iki ridhonya Allah. Aku pengen cari ridhonya Allah, bukan pujian manusia. Sekarang kan kadang-kadang aku bisa ngatur bojomu, iso hebat yo awakmu, hebat. Muncluk neraka kamu tempatnya. Ojo bangga iso ngatur suaminya. Engkau mangan kolo terus nang omah, tambah terus. Akhirnya metu tuku sate dhewe, mangan jeren dhewe. Lho nang omah mangan kolo terus kok tetep nek diabetes, mangan karena jengkel mau, metu ae. Itu bahagiakan. Kalau minta pijet ya sing sempatkan itu. Pahalanya dari Allah itu tidak terhitung. Nek mijeti ya sing enak. Ya wis ya, Pak Bopo ya, aku sing menghandle ya. Aku ya untuk gaji. Ya sabar aja. Iki enggak malah mangkane sampean kuwi dikandang. Nek kalau proyek entar mulai ngurusi omah. Ojo dibaleni maneh ya. Sampean guyu kabeh ketata hidupe tertekan kabeh. Saya enggak mau diatur. Karena saya tak doktrin. Ojo ngatur aku pemimpin. Kasih masukan, silakan kita diskusikan. Saya dibiarkan makan ngopo, dibiarkan. Ngerti mikir kita ini. Lagi ini gak oleh. Nang manten adiknya diikikil. Durung Joko kok lagi nyelidok. Ajak nonton-nonton itu. Durung nyekel. Durung Joko sate. Dia nyelidok ngintip. Coba menjalani introspeksi. Ayo sekarang. Nggak dirubah. Saya yakin panjenengan sehat. Saya yakin panjenengan barokah. Ini terbukti. Karena nyonya aku apik ini. Saya punya rezeki ya nggak eman-eman. Sehari 10 juta. Kasih. Saking bahagianya. Allah semuanya menggerakkan itu Allah. Minta apa cetak bumi. Mas minim. Wes. Bahagiakan. Serius ini. Barokah dari Allah. Makanya cari keberkahan itu tadi. Ya. Ayo nggak disuruh mijeti buat kopi, buatan segerakan. Karena itu ridhonya Allah. Nah, manusia memuji, belum tentu Allah memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu loh. Ya. Jadi kalau sehat, jangan egois lagi, jangan sensi lagi. Sebelum pandemi itu saya kan mengamati orang. Saya kalau kerja itu tidak langsung masuk. Saya parkir sepeda motor, terus buka tas cilik, terus ngambil logo tahu. Masuk ngeplok, ambil HP ini, terus baru titik. Begitu pandemi kan nggak ada, ditutup kabeh, tutupan kerubutan kabeh. Jadi sepeda motor diruncang gerobak langsung. Jadi kalau ada teman-teman kita di kampung, di rumah kok melakukan ini sisa-sisa stres. Ya. Hati-hati. Makanya ada istilah tidak sakit. Ini kan tidak sakit, tapi belum tentu sehat. Karena sehat itu adalah fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. 5 aspek itu harus balance. Kalau tidak balance, maka dia itu belum sehat.
Makanya saya memperdalam sekarang namanya psikospiritual support. Resepnya saya itu tidak ada di mana-mana. Mau liane ada obat misalkan apa analsik, opo dan lain resep. Saya itu selain obat-obatan untuk fisiknya, ya mual, nggak mau makan dan lain sebagainya, mesti ada tambahan. Ya cuma saya resep, tapi isinya istighfar, tahajud, sedekah, ya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu diklaim di kimia farma, karena aku diklaim di obat tapi rata-rata neta bimbing zikir itu nangis dia. Kan aneh. Ibu kok nangis kalau berhadapan dengan Pak. Dan aja yang poligami. Kemarin matanya keluar anak. Poligami naik pas kumat itu matanya keluar. Coba bayangkan. Ya. Apalagi sih payudara diambil 2 kemarin. Tembus belakang. Sampai sini. Ya Allah. Makanya orang gitu di tempat saya, ibu aja repot, biar kita yang serepot. Langsung kasih susu. Kalau obat-obatan nggak ada di BPJS, kita urunan. Kalau anaknya nggak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Mindsetnya bukan apa untungnya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Kalau panjenengan memang pensiunan, disenyum, berkata yang baik, edukasi. Makanya presentasi saya mesti jam-jaman. Kalau tak anggap keluarga saya sendiri. Ibu ya, kalau tidak ada ibu masih itu, ya misalnya telepon saya. Cara minum-minumnya begini, ibu harus. Anda semua orang punya ilmu tapi mau terangkan. Gimana dokter cara minum obatnya ini? Ya wajah aja, itu Allah saya bisa ini wajah tak. BPJS sok takon. BPJS mana sih dah? Dan pasien saya kan semua BPJS. Tapi saya pandang bahwa banyak pahala, jaminan surga. Kata kamu gini, kalau kamu ingin cari aku, carinya pada orang-orang miskin. Coba. Kenapa? Supaya muncul bersyukurnya. Supaya muncul rasa ingin menolongnya. Kalau kita lihat yang lebih, mesti kalau kita ingin lebih, kan begitu orang lihat. Tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang di pinggir jalan ada orang. Oh itu. Makanya saya banyak lihat kadang-kadang mobilnya bagus, ada uangnya, ada orang minta nggak dikasih. Coba bayangkan. Padahal sebelahnya itu Allah. Kamu kan lagi. Mana jatah yang dititipkan kepada kamu sebagian untuk orang lain? Itu yang berbahaya. Makanya sebetulnya sumber dari permasalahan itu ada kadang-kadang uang yang bukan hak kita katutan. Itu yang bahaya. Wong sedang yang uang hak kita aja sebagian ada milik orang lain, apalagi katutan dengan orangnya orang lain. Ini yang harus sedekah menghilangkan dosa-dosa. Maka solusi di masa seperti ini, ayo kita syukur kalau kita masih diberikan sehat, bisa begini, bisa silaturahmi. Kedua, sabar. Ini masa adaptasi, masa pengenalan. Tidak bisa orang kita duduk dulu, kita kontak teman kita, apa gini, selamat awakmu, selamat sehat, ayo kumpul-kumpul aja, ngaji rek, usia kita. Dulu peaknya usia itu 40, sekarang ini 35, harus dicek semuanya. Karena iklim yang berubah, karena ada perubahan macam-macam, dan jika 35 itu grafiknya sudah turun. Apalagi 50, apalagi 60, sudah sangat dekat dengan tanah ini. Gitu. Kadang-kadang saya emosi, saya mikir dunia, saya senang tukaran. Salah. Harusnya kita memperbanyak Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperkuat silaturahim. Ya persis apa yang dilakukan seperti alumni SMA 7. Tepuk tangan untuk kita. Makanya, bisa pertemuan seperti ini, ojo 3 bulan atau setahun sekali, kan banyak yang begitu. Saya kan tiap minggu gantian ya. Tidak ada orang naik sosialnya tinggi terus sakit-sakitan terus usaha ini tidak lancar, tidak ada. Karena
Yang menyebabkan kita tidak enak adalah innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Sekarang mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Dermawan tidak salah dengan duit, senyum, berkata yang baik, memotivasi, ya, silaturahim, semua perbuatan baik yang Allah itu masuk sedekah. Jadi posisi yang paling tinggi adalah social intelligence. IQ bolehlah, titelnya tinggi boleh, asal akhlaknya mulia. Karena kunci kesuksesan adalah ibadahnya harus baik. Kalau dia sukses tapi ibadahnya malah keteteran, ini berbahaya. Kedua, akhlaknya harus mulia. Ketiga, harus semangat. Keempat, harus kreatif inovatif. Kreatif inovatif dunia banyak, buat roti, buat baju, fashion, terserah. Tapi jangan lupa kreatif inovatif akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Banyak ya, usianya 50 tahun ngaji ini sih bolak-balik. Ngimani bolak-balik. Mereka kuliah ya kalkul. Ya, nah itu target kita. So yang menemani kita nanti di alam barzah itu adalah ngaji kita. Ayo, tidak ada kata terlambat. Ngaji Al-Quran. Ojo terbawa HP saja. Ya. HP itu ya ada yang positif tapi 35%, 65% berbahaya untuk merubah karakter kita dan lain sebagainya. Ya, jadi paralel sama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting untuk kita hikmah siang hari ini, ayo kita update, kita belajar lagi, terutama ilmu agama. Terserahlah dari mana-mana bisa, dari apa saja bisa. Yang penting yang baik-baik, ya update. Kedua, upgrade, rubah kita. Yang dulu emosian, sekarang lebih wise. Yang dulu banyak komentar tidak bagus-bagus, sekarang ganti yang positif. Ya, yang ketiga adalah upload. Kondisi seperti ini yang bagus diupload supaya konco-konco wis gak ono pandemi wis, ayo kita kumpul lagi, ayo kita happy lagi, ayo kita silaturahim lagi. Perlu diisi bakti sosial atau apalah terserah. Ya, ayo banyak yang masih takut ini dengan kondisi pasca pandemi. Hanya mentalnya reinstall mental lagi, mental kita bangkitkan, kemudian life rescheduling lagi. Bahwa akhirat itu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik. Akhirat pada dunianya akan baik. Dan akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat itu akhirat. Cemberut jadi senyum itu akhirat. Egois jadi toleran itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah itu juga akhirat. Tepuk tangan untuk Minasyur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini adalah akhirnya adalah yuk kita tetap syukur, ya, karena airnya banyak. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Wa in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur tak tambah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih kudus. Yang kedua adalah yuk kita fokus lagi. Fokus. Fokus kita apa? Visi hidup kita ibadah. Sholat kita perbaiki. Nggak perlu tambah sholat sunnah, sholat tahajudnya, sholat duhanya. Sholat. Ya, jadi fokus kepada ibadah kita. Yang masih dimanfaatkan usianya bekerja, ya kita niati ibadah supaya barokah. Yang ketiga adalah semangat. Semangat ibadah, semangat bekerja, semangat menolong orang lain. Yang keempat adalah ayo kita peduli, kita care. Ya, empati kepada mungkin ada teman-teman yang kok tidak termonitor, ternyata dia sakit. Ayo buat tim kecil, kunjungi dia. Bahwa kenapa, kita support dia. Yang terakhir adalah tetap panjenengan dan sinergi kolaborasi. Peluang-peluang sekecil apapun kumpulkan demi untuk menjaga kebersamaan minimal di antara alumni SMA 17 yang sudah luar biasa, ada yang dokter, ada yang hakim, ada yang pengusaha, luar biasa. Sekarang mindsetnya apa yang bisa saya berikan? Karena ini semua titipan. Sebelum dipanggil sama Allah, diambil sama Allah, maka saya titipkan, saya investasikan untuk kegiatan yang positif-positif seperti ini. Ya, karena semuanya kemarin, baru dikabari saya tahu-tahu stroke, tahu-tahu serangan jantung, tahu-tahu itu tadi kurang sedekahnya. Kalau begitu ada sedekah langsung ditutup bencananya. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bencana. Banyak yang kena COVID, paru-parunya rusak semuanya. Istrinya yang cerdas, sedekah terus selamat.
untuk memulihkan long COVID-nya ini yang sudah parah dipakai untuk baca Al-Quran. Waras, bisa tenis kembali. Ojo meremehkan Al-Quran, serius ini. Ayo, habis sholat minimal baca Al-Quran. Kalau enggak, kita meningkat. Maghrib sama subuh. Ini mah. Tapi kalau setelah habis sholat 5 waktu baca Al-Quran, top. Serius. Masih pendek, masih anu terserah. Ya. Ayo, jangan anu HP. Belajar, jangan tergantung HP. Tapi ojo sampai meninggalkan Al-Quran. Ini surat-surat cintanya Allah. Janji-janjinya Allah. Saya seperti itu orang yang cerdas. Karena kita bisa melewati pandemi, kita punya sertifikat dua. Lulus pandemi, lulus Ramadan, itu langsung sertifikat dari Allah. Mudah-mudahan ke depan alumni SMA 7 ini makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah. Terus saya ingatkan, tolong pikirkan supaya manfaat yang belum umroh ini diupayakan. Ya apa caranya umroh? Kalau tanya kan, mohon maaf ini, meninggal kok. Tidak umrah, tidak haji. Ruginya banyak. Waktu nyodok. Nomor 1 ke sana, ke Baitullah. Sholat di Raudhah, di Multazam. Itu penting itu. Bagus, saya haji 40 tahun. Antrinya 40. Tidak usah mikir itu. Yang penting niat dulu. Itu yang ngurus Allah. Ya. Sama tahu diberangkatkan umrah. Di antara teman-teman yang masih ikhlas urun. Penjana dewi ini. Sepuh. Ayo. Berangkatnya dulu, terus di sana dia berdoa, mendoakan yang lainnya lagi, kan terus gitu. Luar biasa. Mikirkan seperti itu. Jadi nyodok, wis. Tujuan ngapain. Ya. Tapi begitu di sana, kamu sudah apa yang kamu tekan itu, wis. Luar biasa. Ya. Jadi umroh, haji, wis terserah niatnya panjenengan itu. Sementing, ya apa caranya jalan keluarnya, supaya teman-teman kita ini itu nanti yang membuat keberkah mungkin. Itu dari saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ide yang bagus ini saya apresiasi luar biasa. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga alumni SMA 7 Surabaya ini ke depan makin sehat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, makin sukses, bahagia dan barokah. Selalu bertambah kebaikannya. Ila hadrat Nabi Rasulullah SAW, wa ila ruhi khususnya keluarga besar alumni SMA 7 Surabaya beserta seluruh keluarganya. Wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musaffir saffir saffir alaina kull azim. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa hadithna bi taqwa wal istiqamah wa aina mujibatina jannah wa wafitna lil amali shalihatin wa taradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anzilna mujarrab mubarakah wa anta khairul mujrim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuqna rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal fa'ilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal aminina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyiban waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'ashur wa ta'abudan wa ta'mim taksara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi aynina shaghira wa fi ahyunina kabira. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa taqina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan ayo kita beribadah, ayo kita berubah, dan ayo kita memperbanyak sedekah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, foto bareng bisa. Ibu-ibu ayo. Waalaikumsalam. Waduh. Ya, Pak. Foto dulu. Maksud saya, bapak nyonya di belakang, ibu-ibunya di bawah. Jadi kita banyak. Iya. Ayo. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Ayo. Ya, gini. Ayo. Ya. Saya antre, Bu. Ya, Pak. Sing moto so, ada. Ada tak? Ya, Mas. Alumni SMA 7 Surabaya, sehat, semangat, solid. Yes. Ya, Mas, foto Mas. Ya, oke. Mas langsung atas langsung foto ya. Ya, ayo. Ayo. Dokter. Kamu duduk. Jebule atau SMA 7, alumni SMA 7, sehat, semangat, solid. Yes. Alumni SMA 7 Surabaya, selalu sehat, semangat, kompak. Iya betul. Yes. Yes. Sehat, semangat, solid. Yes. Bisa, ya. Alumni SMA 7 Surabaya, selalu sehat, semangat, solid. Yes. Terus gini ya, semoga rezekinya barokah. Video Mas ya. Ya, dimulai ya, ayo. Masih siap. Video ya, oke. 1, 2, 3. 3. Alumni SMA 7 Surabaya, sehat, semangat, solid. Yes. Rezeki barokah. Tepuk tangan untuk kita. Saya, Mas. Itu biasa, ayo. 1, 2, 3. Sehat, yes. Barokah, oke. Mantap. Ya, sampai ya ibu-ibu. Ya. Mantap. Ayo. Ayo, angkat semua, Bu. Ayo. Oke, kamera 1 off ya. Terima kasih. Ibu semua, ayo. Semangat ikhlas. Ibu-ibu SMA 7 sehat, semangat, ikhlas. Ini ikhlas. Kalau ini sabur. Sehat, semangat, ikhlas. Yes. Sehat, semangat, ikhlas. Yes. Betul ya, betul. Oh ya.
Joko nang Jogja. Ayo bapak-bapak, ayo. Semoga sehat, rezeki barokah. Insya Allah bisa umroh dan haji. Oke. Alumni Surabaya, rezekinya insya Allah sehat barokah. Amin. Bisa pergi umroh dan haji. Amin. Loh, ini percaya diri. Pak Dokter Trindi, nanti tutup ini. Cuma nanti tutup ini. Pak Dokter Trindi. Pak Dokter Trindi. Tri, lang ditutup sumit ya. Kita pegang anu. Enggak ya, ya mic lah. Iki ya. Hah? Oh iya iya. Iki gak coba foto iki, coba foto mau. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang berakhir sudah acara pengajian kita hari ini. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup ya. Ya, izin pamit, alhamdulillah acara lancar, mudah-mudahan istiqomah ya. Sami-sami. Matur nuwun ya.